Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimudahkan segala urusannya dan insya Allah dilancarkan juga rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan buat teman-temanku yang sekarang lagi dalam keadaan sakit, aku doakan semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti semula. Nah, jadi kemarin itu aku udah bongkar celengan ya teman-teman, dan hasilnya ini mau aku pakai buat makeover galeri aku. Alhamdulillah udah aku hitung-hitung totalnya ini bisa aku belikan bahan-bahan untuk makeover galeri yang ada di rumah kontrakan. Nah, ini sudah dibelikan triplek ya teman-teman, sebanyak 2 lembar, dan ini sudah dipotong-potong sama Pak suami. Untuk harga tripleknya masing-masing 70.000 per lembar. Dan ini harganya sesuai dengan di daerahku ya teman-teman. Mungkin setiap daerah beda-beda harga ya, jadi relatif harganya. Untuk harga 70.000 ini alhamdulillah sudah lumayan bagus ya, dan kualitasnya juga bisa dipakai lama. Nah, ini sebelum dipasang tripleknya udah dipotong-potong sesuai ukuran ya sama Pak suami. Terus ini mau dicat lagi. Untuk catnya kita nggak beli ya teman-teman, karena memang masih ada stok cat di rumah. Waktu itu aku beli cat untuk makeover dapur, dan ternyata catnya itu cuman dipakai sedikit untuk campuran warna pink, dan masih ada sisa. Alhamdulillah bisa kita gunakan untuk ngecat triplek ini. Oh ya teman-teman, untuk triplek ini mau kita gunakan untuk penutup rak yang ada di galeri. Jadi raknya itu cuman ditutupi pakai spanduk, dan nanti aku mau kasih lihat ke teman-teman kondisi spanduknya seperti apa ya. Nah, ini dia kondisi spanduknya teman-teman. Masya Allah, saking aktifnya dari anakku ini, spanduk ini sampai robek. Jadi di rak bagian bawah itu sering diduduki sama anakku. Terus kalau duduk di situ dia suka coret-coret bagian spanduk di dalam. Tapi mungkin ketusuk sama pulpen atau pensil, jadi robeknya sudah sampai seperti ini. Tapi aku dan Pak suami berinisiatif untuk ngeganti penutup ini dengan triplek supaya lebih rapi. Oke teman-teman, ini aku dan Pak suami lagi beresin yang di galeri. Aku mau beresin yang pajangan, dan Pak suami lagi keluarin paku di spanduknya. Nah, sambil kita kerja di sini aku mau cerita ya teman-teman. Semoga teman-teman gak bosan ya dengar cerita aku. Di sini aku mau cerita pengalaman aku, karena ada banyak banget teman-teman yang nge-DM di Instagram nanyain gimana aku bisa sampai punya galeri sendiri. Terus ada juga yang nanya, sebenarnya aku itu bisa jahit dari kursus atau belajar otodidak. Nah, di sini aku mau cerita sekalian mau jawab pertanyaan dari teman-teman semua ya. Nah, jadi sebelum punya galeri ini, aku dan Pak suami hanya terima jahitan dan terima orderan saja ya teman-teman. Dan dari hasil itu kita tabung sedikit demi sedikit sampai kita bisa punya galeri ini. Sampai kita pindah ke kontrakan, alhamdulillah galerinya buat di bagian depan ya. Jadi ruang tamunya itu kita sekat dengan lemari yang sekarang di makeover. Kita bagi dua ya teman-teman. Di bagian depannya itu kita bikin galeri, dan di bagian belakangnya kita buat tempat sholat. Jadi ruangannya itu bisa jadi dua. Nah, untuk galerinya ini alhamdulillah sedikit demi sedikit kita isi stoknya ya teman-teman. Dan alhamdulillah kita juga masih tetap terima jahitan dan terima orderan.
Kita juga punya toko yang di Shopee, tapi belum rame sih. Tokonya itu masih sepi, tapi alhamdulillah bersyukur tetap ada yang order meski hanya satu-satu. Pokoknya semua disyukuri ya teman-teman. Yang penting kita tetap ikhtiar dan terus berdoa. Nah, itu dia jawaban dari pertanyaan yang pertama ya teman-teman. Bagaimana cara aku sampai punya galeri dan sharing pengalaman aku. Sebelum aku lanjut ke yang kedua, yaitu aku jahitnya otodidak atau kursus, ini kita kembali ke video dulu ya. Nah, ini dia pas suami sudah pasang lembar dari triplek yang kedua. Ini sudah tertutup semua lemarinya ya teman-teman. Dan untuk tripleknya memang dilebihkan dari supaya bagian atas lemari itu nggak kelihatan kalau ada yang ditaruh di atas lemari. Biasanya ada helm dari pas suami, terus ada tas, ada segala macam yang nggak enak dilihat, itu bisa tertutupi. Nah, sebelum dicat ini kita dempul dulu, habis itu diamplas ya teman-teman supaya lebih mulus kalau dicat. Nah, aku lanjut cerita ya teman-teman. Aku mau jawab yang pertanyaan kedua, yaitu aku jahitnya itu dari belajar otodidak atau kursus. Jadi aku itu suka menjahitnya itu memang sudah dari SMP, sejak aku bantuin almarhum abahku itu bikin bantal kursi yang gitu-gitu. Nah, setelah itu waktu SMA aku ngelanjutin sekolah ke SMK. Dan waktu itu aku ambil jurusan tata busana karena memang aku suka menjahit. Jadi aku ambil jurusan tata busana supaya bisa nerusin hobi aku. Nah, di sekolah aku dapat pelajaran yang sangat-sangat berharga ya teman-teman. Mulai dari belajar menggunting, mengukur, terus bikin pola. Dan itu aku pelajari dari dasar, alhamdulillah sampai selesai. Setelah dari SMK, aku ikut pelatihan menjahit. Nah, di pelatihan menjahit itu selama 30 hari ya teman-teman. Dan di pelatihan itu aku dapat banyak banget ilmu juga. Ada pelajaran yang tidak diajarkan di sekolah. Mulai dari misalnya sulam pita, terus ada yang ngebordir, pokoknya yang gitu-gitu itu tidak diajarkan di sekolah ya teman-teman. Nah, setelah itu aku dapat piagam dari pelatihan tersebut. Alhamdulillah dapat pelajaran yang berharga ya teman-teman. Meskipun capek selama 1 bulan, aku bersyukur bisa terbayarkan dengan ilmu yang sangat luar biasa. Dan Allah itu maha baik ya teman-teman. Aku dijodohkan dengan suami yang bisa jahit juga. Jadi kita bisa kerjasama nih teman-teman. Nah, itu dia cerita aku dan sharing pengalaman aku ya teman-teman. Dan di sini aku bukan bermaksud ria atau sombong dan lainnya gitu. Aku cuma sekedar sharing ya teman-teman. Semoga cerita aku ini bisa memotivasi teman-teman, bisa nambah semangat untuk teman-teman yang ingin buka usaha sendiri. Jadi meskipun kita di rumah, kita berusaha untuk mandiri ya. Nah, ini dia sudah selesai. Aku beres-beres di galeri ya. Aku sudah pel. Dan ini aku mau me time dengan anakku, makan es krim. Dia ini suka sekali makan es krim, tapi es krimnya itu yang bukan coklat. Kalau coklat cuma mau icip-icip aja seperti ini tuh, lihat. Aduh, senang ya kalau lihat anak-anak itu bahagia. Nah, alhamdulillah ini sudah selesai makeovernya, sudah kelihatan lebih rapi dari sebelumnya. Baik teman-teman, sampai sini dulu video aku. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.